Hai guys, di video kali ini aku mau bahas pendiri aplikasi Zoom. Dia itu sarjana matematika dan master di bidang teknik. Zoom itu aplikasi yang digunakan untuk rapat online dan menggunakan video saling tatap muka dalam berkomunikasi. Yang akhir-akhir ini sering digunakan dalam penerapan physical distancing yang dalam dunia pendidikan itu menggunakan sistem online. Di umur 20-an, Eric Yan itu cuma pekerja biasa yang bekerja di perusahaan Jepang. Orang tuanya adalah insinyur tambang. Pada saat itu, ia terinspirasi oleh Bill Gates, pendiri Microsoft Corporation, yang mengatakan tentang berbagai prospek dan perkembangan internet. Karena hal itu, Eric ini memilih untuk pindah ke Silicon Valley, Amerika Serikat, untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik dan menjadi bagian dari perkembangan industri.com. Tapi Amerika Serikat itu menolak visa Eric. Tapi dia nggak putus asa dan setelah percobaannya ke-9 selama 2 tahun, akhirnya ia bisa pergi ke Amerika Serikat. Saat Eric itu tiba di Amerika Serikat, dia bergabung dengan WebEx Communication, sebuah perusahaan teknologi konferensi online. Dia bekerja dengan coding setiap malam, bahkan bisa nggak tidur di hari Sabtu malamnya. Saat itu ia juga kurang bisa bahasa Inggris, jadi dia itu hanya fokus sama pekerjaannya. Dia menghibur dirinya dengan pick-up soccer dan futsal, kalau misalnya dia itu udah jenuh. Suatu hari, perusahaannya itu yang ia bekerja di sana dibeli oleh perusahaan Cisco. Kemudian dia itu dipilih sebagai wakil presiden di bidang teknik peralatan telekomunikasi oleh perusahaan teknologi raksasa tersebut. Karena sering mendengar keluhan pelanggan tentang masalah ketidakpuasan platform di perusahaan itu, ia itu ingin membuat aplikasi yang jauh lebih simpel dan enak dipakai di mana aja, baik di kereta, di kampus, maupun di kantor. Di satu sisi, ia juga memiliki hubungan jarak jauh sama pacarnya, yang ia itu hanya bisa ketemu 2 kali dalam setahun. Mereka itu bukan berasal dari perguruan tinggi yang sama, dan butuh waktu selama 10 jam perjalanan dengan kereta api bagi Eric itu untuk bisa bertemu dengan pacarnya. Dia itu ingin menciptakan alat yang hanya dengan satu sentuhan itu bisa ketemu sama pacarnya. Hal inilah yang menjadi inspirasi bagi Eric itu untuk membuat aplikasi Zoom. Ia juga sempat memberikan idenya ini untuk memasukkan komunikasi video pada saat menelepon. Tapi ide Eric ini ditolak oleh bosnya, sehingga dia itu rela meninggalkan jabatannya sebagai wakil presiden saat itu demi aplikasi Zoom ini setelah penolakan tersebut. 3 tahun setelah Eric keluar, bosnya ini baru sadar kalau ia itu membuat kesalahan. Dalam mendirikan aplikasinya ini, dia itu menerima banyak penolakan dan tidak ada yang mendukung usahanya, meskipun dia itu adalah mantan wakil presiden Cisco. Bahkan istrinya juga cemas dan ia terus meyakinkan istrinya kalau ia itu nggak mencoba, maka ia akan sangat menyesal. Jadi, Eric itu meminjam uang sama teman dan keluarganya aja, supaya bisa meluncurkan softwarenya. Aplikasinya juga sempat bermasalah akan privasi dan keamanan. Ia itu sempat dituduh melakukan penipuan. Oleh karena itu, ia meminta ahli dari luar dan memberikan hadiah kepada bug bounty atau hacker untuk mencari celah terhadap aplikasi Zoom tersebut, yang nanti kalau berhasil akan diberikan hadiah. Saat ini, akibat wabah COVID-19, banyak perusahaan itu yang merugi. Tapi perusahaan milik Eric ini, yang menyediakan jasa untuk belajar dan rapat secara online, berhasil mendapat keuntungan hingga 64 triliun rupiah dalam waktu hanya 3 bulan aja, sejak virus ini menyerang manusia.
Karena anjuran physical distancing dan work from home, akibatnya pengguna Zoom ini mengalami peningkatan. Bahkan harga sahamnya itu yang ada di bursa Nasdaq sebelum adanya virus COVID ini itu berada di rentang 60-80 US dollar. Sekarang itu karena virus COVID menjadi di sekitaran 150 dolar. Saat ini Eric Yen yang udah kaya masih tetap hidup sederhana. Dia tuh menjalani gaya hidup juga seperti orang biasa aja. Ia juga menggratiskan aplikasinya agar bisa diakses oleh siswa-siswa di Amerika Serikat. Dia itu berharap generasi muda itu bisa lebih inovatif lagi dan virusnya ini itu cepat berakhir. Makasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan see you in the next episode. Bye.